banyak yang tidak percaya dengan munculnya Satyo-Piningit nanti. Orang kan terlena dengan kemewahan dunia, ngejar dunia, terlalu menikmati kesenangan dunia ini. Jadi kalau cerita-cerita tentang Satyo-Piningit atau Imam Mahdi, itu hanya sebagian orang saja yang masih percaya. Jadi cerita Satyo-Piningit ini atau Imam Mahdi ini kemunculannya nanti di Nusantara ini. Karena di Nusantara ini banyak keturunan-keturunan dari Rasulullah. Karena memang Nusantara ini dari dulu para saudagar-saudagar Arab itu dengan mereka berdagang atau membawa barang dagangannya di Nusantara ini, terjadilah kawin campur. Mereka kawin dengan orang-orang di Indonesia sini. Kalau dulu kan masih Nusantara. Maka beranak cuculah mereka di Nusantara ini. Jadi di Nusantara ini banyak keturunan dari para habaib-habaib. Mereka ini keturunan Rasulullah dari Fatimah, putri Rasulullah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Begitu. Soal akhlak moral termasuk bencana alam dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya memandang kejadian-kejadian ini sebagai tanda akan munculnya sang pemimpin akhir zaman itu. Kalau di Nusantara ini, pemimpin yang akan menjadi pemimpin akhir zaman itu disebut dengan nama Satyo-Piningit. Satyo-Piningit ini kan maknanya adalah orang yang terpilih, yang masih tersembunyi, masih terahasiakan. Makanya disebut Satyo-Piningit, artinya masih tersembunyi. Sebenarnya dia sudah ada dengan berbagai kejadian fenomena alam, kerusakan moral, banyak kepentingan-kepentingan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Ini sebagai tanda bahwa Satyo-Piningit itu sudah ada. Dia sudah ada, dia sudah berbaur dengan masyarakat. Cuma dia sendiri, sekalipun dia sudah berbaur dengan masyarakat, dia tidak bisa mengakui dirinya. Dia mengakui dia sendiri di depan orang banyak. Karena dia tahu bahwa kalau itu dia sampaikan, orang nanti bilang apa sama dia. Sedangkan penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan lebih rendah penampilannya dibanding orang-orang biasa. Jadi orang-orang yang mau percaya dengan ucapannya tidak mungkin. Di samping itu,
semesta pun selalu menjaganya, melindunginya. Para leluhur, para raja-raja, para nabi dan malaikat pun selalu menjaganya, melindungi dia punya perjalanan. Sehingga dia sama sekali tidak bisa diketahui keberadaannya, sekalipun dia sudah ada. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan akan munculnya Satwa Peningit ini, itu karena mereka terlalu cenderung dengan kemewahan dunia, kesenangan dunia. Mereka tidak peduli atau mereka tidak terlalu percaya dengan cerita itu. Bahkan mereka beranggapan itu hanya mitos, tidak akan pernah terjadi. Sedangkan orang-orang yang sudah terbuka hijabnya, yang sudah mencapai makam kasaf atau yang sudah tercerahkan, dong itu tetap percaya, karena dong penglihatan batin tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang awam itu berbeda. Bagi dong yang terbuka dong hijab dong yang menghalangi dong penglihatan. Dan istilah lain itu dong penglihatan ainul basira, penglihatan mata batin yang tajam, dan bisa dong tetap percaya bahwa suatu saat akan muncul pemimpin itu, Satwa Peningit itu dia akan muncul. Dan tidak lama lagi, tidak akan lama lagi dia akan muncul. Tanda-tandanya sudah semakin jelas, bencana alam semakin kuat, semakin terjadi di mana-mana, bukan hanya di Nusantara ini, tapi di seluruh penjuru dunia. Jadi Satwa Peningit ini sebenarnya dia sama dengan orang biasa. Iya. Jadi bagaimana bisa ditahu? Dia berbau dengan masyarakat itu. Dia punya penampilan saja biasa-biasa saja. Apalagi gaya hidupnya, penampilannya selalu memperlihatkan kemiskinannya, hidupnya susah, menderita. Orang semakin tidak bisa mengenalnya. Begitulah alam semesta menjaganya, melindunginya, sehingga orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya tidak bisa mengetahui keberadaannya. Dia bekerja, beraktivitas seperti biasa, layaknya orang biasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi fenomena alam atau bencana-bencana alam ini memberikan isyarat kepada orang-orang yang percaya akan kemunculannya, bahwa dia akan muncul, dia akan tampil di tengah-tengah umat nanti.
bila sudah tiba saatnya.